Selamat siang adik-adik. Untuk hari ini, minggu ini kita akan belajar terkait dengan mikroba ya dalam pengolahan pakan. Ya, jadi untuk minggu ini kita akan belajar terkait mikroba dalam pakan. Kalau misalkan ada waktu, jadi 2 materi saja saya bawakan. Jadi minggu depan kan nggak pikon ya, jadi saya bawakan saja di awal, dan materi perkuliahan saya sebenarnya sudah saya set di e-learning juga ya, jadi adik-adik bisa download terkait materinya. Oke, Ibu izin share screen ya. Iya, baik Ibu. Berapa slide? 20, Pak. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas terkait mikroorganisme ya, yang umumnya digunakan dalam pengolahan pakan. Jadi kalau kemarin kayaknya terkait dengan mikroba ya, yang berkaitan dengan pangan, untuk minggu ke-12, 13 ini berkaitan dengan pemanfaatan mikroba dalam pengolahan pakan ya. Oke, sebagai garis besar ya terkait dengan materi minggu ke-12 ini, terkait dengan terlebih dahulu ada pengantar ya, dari semacam pendahuluan, terus yang kedua berkaitan dengan morfologi kapal, yang ketiga adalah pola reproduksi dari kapal, yang keempat adalah persyaratan fisiologis dari kapalnya, artinya persyaratan fisiologis itu artinya kapan ini bisa tumbuh dengan kondisi apa ya, dengan kondisi fisiologisnya apa. Terus yang terakhir itu berkaitan dengan berapa jenis mikroba kapang yang umumnya digunakan dalam pengolahan pakan. Oke, kita lihat ya. Jadi pemanfaatan mikroorganisme ya atau mikroba dalam pengolahan pakan pada umumnya ya, untuk pakan, untuk ternak non ruminansia ya. Jadi ternak itu kan ada dua ya, diklasifikasikan di atas dua ya, berdasarkan dengan sistem saluran pencernaannya ya. Jadi ada ternak ruminansia dan ada ternak non ruminansia. Adik-adik udah paham ya tidak terkait dengan apa yang dimaksud dengan ternak ruminansia dengan non ruminansia? Ada yang bisa memberikan gambaran apa itu ternak ruminansia, apa itu ternak non ruminansia? Ada yang bisa memberikan gambaran? Ada yang bisa memberikan gambaran? Atau belum pernah tahu ya apa itu ternak ruminansia, apa itu non ruminansia? Oke, saya Ibu ulangi ya. Jadi dari sistem pencernaan ya. Jadi sebenarnya kalau diklasifikasikan ada 3 ya. Jadi ternak ruminansia dan ternak non ruminansia itu secara umum ya. Tetapi kadang ada yang diklasifikasikan menjadi 3 ya. Jadi ada berdasarkan sistem pencernaannya, ada yang cranial fermentor, terus caudal fermentor, dan ada non ruminansia ya. Jadi di sini yang berkaitan dengan ternak ruminansia itu adalah jika adalah suatu ternak yang memiliki lambung lebih dari satu. Jadi dia lambungnya lebih dari satu ya. Jadi pada umumnya biasa diklasifikasikan sebagai cranial fermentor ya. Jadi proses fermentasinya itu terjadi cepat ya, terjadi di lambungnya. Jadi
dari lambungnya itu ada 4 ya. Jadi ada rumen, ada retikulum, ada omasum, ada omasum. Itu contohnya adalah ternak seperti sapi, kambing itu termasuk dalam hewan ruminansia ya. Jadi hewan mamalia. Terus dalam proses pencernaan pakannya ada istilah ruminan ya. Jadi artinya dia memuntahkan kembali makanannya ya, kemudian dikunyah kembali. Jadi itu adalah proses ruminansia ya. Oke, terus yang kedua ada klasifikasi dari ternak non ruminansia ya. Jadi pada umumnya ternak non ruminansia itu dia memiliki lambung cuma satu ya. Jadi dia hanya memiliki lambung hanya satu ya, tidak seperti hewan ruminansia ya. Jadi kalau hewan ruminansia itu ada lambung di atas tempatnya, tetapi kalau non ruminansia itu terdiri atas dia cuma memiliki satu lambung. Itu contohnya seperti kuda, unggas, dan semacam unggas, itu dia masuk dalam golongan non ruminansia. Tetapi ada hal yang berbeda ya dari ternak non ruminansia ini ya. Ternyata kalau kuda kan dia pencernaan pakannya juga hampir sama ya dengan hewan ruminansia. Kenapa seperti itu? Ya, karena di dalam sistem pencernaan dari kuda itu yang memiliki peran yang sama dengan hewan ruminansia ya, atau rumen pada hewan ruminansia itu pada usus dari kuda ya. Jadi usus besarnya pada kuda itu memiliki aktivitas atau kerja yang sama dengan rumen pada hewan ruminansia. Jadi makanya kuda itu bisa mencerna serat kasar yang tinggi seperti makan hijau-hijauan ya, berbeda dengan unggas ya. Jadi kalau unggas ya memang dia non ruminansia dan karena dia memiliki sistem pencernaan yang sangat sederhana, jadi makanya dia memang masuk dalam golongan ternak yang memiliki sistem pencernaan yang sangat sederhana ya. Dan dari sinilah kuda juga karena dia mencerna serat kasar tinggi yang artinya memiliki pola makan yang sama dengan hewan ruminansia yang lainnya. Kuda ini juga diklasifikasikan ke dalam, walaupun dia non ruminansia ya, tetapi dia diklasifikasikan ke dalam caudal fermentor ya. Jadi proses fermentasi dari pakannya itu terjadi di belakang ya, itu caudal itu bahasa Latin ya. Jadi caudal itu mengarah ke ekor atau mengarah ke belakang, dan fermentor itu adalah proses fermentasi ya. Karena terjadi proses fermentasinya di usus besarnya ya, karena usus besarnya yang memiliki fungsi yang sama dengan hewan ruminansia. Terus dari sinilah ya, karena pakan untuk ternak non ruminansia ya, karena untuk seperti bangsa unggas ya, karena dia memiliki sistem pencernaan yang sangat sederhana ya, jadi dia tidak mampu mencerna serat kasar yang tinggi ya, berbeda dengan hewan ruminansia ya. Jadi kalau hewan ruminansia walaupun pakan kualitasnya jelek ya, tetapi dia ada istilahnya protein mikrobal ya. Jadi di dalam sistem atau saluran pencernaannya, terutama pada rumen, retikulum, omasumnya, dia dalam mengurai pakan ya, ada semacam protein mikrobal. Jadi protein mikrobal ini yang memberikan pengaruh terhadap kualitas dari pakan ya. Jadi tingkat pencernaan dari pakannya juga akan lebih bagus ya. Berbeda halnya yang ternak non ruminansia, dalam hal ini adalah unggas, karena dia memang sistem saluran pencernaan dikatakan sistem ya, karena proses ya, jadi dari atas sampai akhir ya, jadi makanya sistem. Dan itu yang memberikan pengaruh ya. Jadi makanya untuk ternak non ruminansia ada istilah kayak semacam kalau ada sentuhan ya, jadi ada sentuhan teknologi pakan ya, untuk meramu pakan yang diberikan kepada unggas. Oke, dari teknologi pakan ini inilah dimanfaatkan yang namanya mikroorganisme ya. Mikroorganisme apakah dari jenis jamur atau jenis bakteri. Tetapi dalam materi ini, dalam perkuliahan ini,
kita akan lebih membahas lebih jauh terkait dengan mikroorganisme yang masuk dalam golongan jamur atau ya. Jadi yang masuk dalam golongan jamur atau fungi itu seperti kapar dan kapir ya. Jadi kalau minggu ini kita akan belajar terkait dengan morfologi kapar dan minggu selanjutnya itu adalah morfologi kamir ya. Tetapi kalau masih ada waktu nanti Ibu gabung, bahasnya gabung ya. Jadi langsung 2 pertemuan ya, minggu 13 dan 14 ya. Karena minggu 14 kan adik-adik belajar mandiri saja ya. Oke, jadi maka perlulah mikroorganisme yang dibutuhkan untuk dalam teknologi pakan ya. Jadi makanya dalam minggu ini kita akan belajar berkaitan dengan mikroorganisme yang digunakan dalam pengolahan pakan. Oke, kita lihat ya penggolongan dan sifat mikroba ya dalam pengolahan pakan ya. Jadi di sini mikroorganisme adalah makhluk hidup yang sangat kecil tetapi sangat penting dalam kelangsungan hidup biota lain di biosfer. Ya. Jadi sangat berkaitan dengan makhluk hidup yang lain ya, yang ada di yang hidup. Terus yang kedua, mikroorganisme mampu melaksanakan semua reaksi-reaksi biokimia yang sangat kompleks untuk pertumbuhan generatifnya yang relatif cepat. Jadi istilahnya pemanfaatan mikroorganisme di sini, apakah dia bentuknya fungi dari jenis fungi ataukah dari jenis bakteri, itu ada istilahnya simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan ya. Jadi mikroba juga memberikan keuntungan ya terkait dengan proses reaksi biokimia ya, karena menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh pertumbuhan generatifnya dan di satu sisi lain juga memberikan respon yang baik terhadap inangnya. Ya, jadi makanya dikatakan sebagai simbiosis mutualisme. Oke, terus yang ketiga itu mikroorganisme tidak dapat digolongkan ke dalam dunia tumbuhan atau hewan, tetapi masuk dalam golongan sendiri atau disebut sebagai protista. Ya, jadi kan kingdom ya, kingdom itu ada plantae, ada animalia ya. Jadi kingdom kerajaan ada plantae, ada animalia. Tetapi kalau untuk mikroorganisme tersendiri itu dia masuk dalam golongan atau kerajaan protista ya. Jadi yang masuk dalam protista itu seperti bakteri, protozoa, fungi dan alga ya. Jadi itu adalah kerajaan tersendiri ya. Jadi tidak bisa digolongkan. Maka dia masuk kingdom plantae atau animalia. Terus hubungannya dengan pengolahan pakan, maka mikroorganisme yang berhubungan dengan fungi ya. Dalam konteks ini kita akan membahas terkait dengan fungi ya. Kalau bakteri juga umumnya juga digunakan dalam teknologi pengolahan pakan. Jadi sudah ada beberapa riset yang pemanfaatan mikroba dalam perbaikan pakan ya, untuk ransum ataukah untuk efisiensi dalam pengolahan pakan. Oke, kita masuk ke dalam fungi ya. Oke, fungi pertumbuhannya berwarna putih, kelabu, hijau bahkan hitam ya, hingga orange ya pada buah atau makanannya. Jadi oke, jadi pertumbuhan berwarna putih, kelabu, hijau bahkan hitam hingga orange ya. Ini biasa kalau fungi kan pada umumnya lebih banyak tumbuh ya pada sereal-sereal atau memang kondisi aktivitas air yang lebih rendah ya, lebih banyak ditumbuh oleh fungi ya. Seperti kalau adik-adik roti yang sudah expired ya pasti akan ditumbuhi oleh jamur ya. Jamurnya kadang ada yang berwarna orange atau kadang yang berwarna hitam ya. Oke. Terus yang kedua, buah atau makanan yang tersimpan lama akan rusak dan biasa kita sebut sebagai jamuran ya, atau belukan atau bercendawan. Jadi itu umumnya ya. Terus yang ketiga, fungi memiliki ciri khas seperti benang tunggal dan bercabang
yang disebut HIPA ya. Jadi nanti kalau misalkan ada praktikum ya dibawa di lab itu untuk melihat ya jamur itu biasa itu dia bentuknya model pohon-pohon ya atas kayak semacam bambu ya. Nah, itu disebut HIPA ya. Dari kumpulan HIPA tersebut disebut miselium ya. Nanti kita lihat. Miselium terdiri dari jalinan benang-benang yang bercabang ke berbagai arah. Oh ya, ini yang tadi saya perlihatkan di sini, yang di depan ya. Jadi inilah kalau ini Clostridium ya. Jadi seperti ini ya Clostridium. Kadang ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam seperti ini ya. Jadi inilah yang kumpulan dari banyak HIPA yang disebut miselium. Jadi dia punya spora, yang ini ya sporanya ya. Oke, jadi terlihat. Kalau yang ini adalah kamir ya, Saccharomyces cerevisiae ya. Jadi kalau yes ya, kamir dia modelnya seperti ini dan dia tidak seperti ini ya, seperti kapang ya. Kalau kamir itu atau yes dia tidak ada seperti model seperti ini ya tampilannya. Dan umumnya biasa kalau kamir atau yes umumnya digunakan dalam pengolahan pangan ya. Nah, jadi biasa kalau adik-adik buat tape ya itu umumnya menggunakan Saccharomyces cerevisiae ya. Tapi ternyata juga di yes itu digunakan juga dalam pengolahan pangan ya. Oke, yang itu tadi ya. Oke. Terus tiap filamen dari miselium disebut sebagai HIPA. Kebanyakan HIPA disusun dari sel-sel yang memanjang dan dindingnya pada umumnya diperkuat dengan kiting ya. Terus fungi merupakan nama ilmiah dari cendawan yang terdiri dari kapang dan kamir. Jadi fungi itu terdiri dari kapang dan kamir. Dari segi morfologi sangat jauh berbeda ya. Kapang dengan kamir ya, apakah secara mikroskopik maupun makroskopik ya. Makro yang bisa dilihat ya, misalkan di media itu adik-adik bisa lihat ya. Terus dari secara mikroskopik jadi dilihat di bawah mikroskop itu modelnya juga sangat jauh berbeda ya. Terus kapang adalah fungi berfilamen atau fungi bersifat multiseluler, yaitu tersusun dari banyak sel yang dikenal dengan miselium. Ya, jadi kapang ini dia kayak istilahnya dia masuk dalam golongan multiseluler, tersusun dari banyak sel yang dikenal dengan miselium. Sedangkan kamir merupakan fungi bersel tunggal, jadi dia uniseluler atau fungi yang uniseluler dan tidak berfilamen. Ya. Jadi makanya dia kalau secara makroskopik tidak ada terlihat seperti itu ya. Sebenarnya Ibu pernah riset Saccharomyces cerevisiae kalau secara tampilan makroskopiknya nggak seperti yang terlihat pada kapang ya. Jadi ya berbulu seperti itu, berwarna putih atau berwarna hitam ya. Tetapi kalau yes atau kamir atau Saccharomyces cerevisiae itu umumnya seperti secara makroskopik seperti modelnya bakteri asam laktat ya. Kalau secara makroskopik. Oke, kita lihat ya. Fungi merupakan organisme ekoretik dengan ciri-ciri ya. Jadi dia memiliki spora. Ya, jadi dia memiliki spora, makanya bisa terlihat secara makroskopik ya. Terus tidak berklorofil sehingga tidak melakukan fotosintesis. Jadi dia tidak berklorofil ya. Terlihat dari sporanya dia yang berwarna hitam dengan berwarna putih ya, jadi tidak berwarna hijau. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. Jadi sporanya ada yang seksual dan ada aseksual ya. Terus yang keempat, tubuhnya berfilamen dengan dinding sel, mengandung kiting, glukan, selulosa dan semangat ya. Jadi untuk tubuhnya dia memiliki dinding sel, mengandung kiting, ya, glukan, selulosa dan semangat ya.
Oke, kita masuk ke dalam apa ya? Oke, kita masuk ke dalam kapang secara morfologi ya, merupakan multiselular. Tadi di awal katakan bahwa kapang itu dia multiselular, mempunyai miselium atau filament, dan dengan mudah dapat dilihat pertumbuhannya dalam substrat. Ya, ini seperti kapas ya. Jadi secara makroskopik bisa diketahui ya kalau dia masuk, dia pasti kapang ya, karena terlihat dia ada berbentuk kapas, berwarna putih, ataukah bahkan yang berwarna hitam, ataukah bahkan berwarna orange ya. Terus pertumbuhannya mula-mula berwarna putih, tetapi bila setelah memproduksi spora maka akan terbentuk warna sesuai jenis. Jadi awalnya pertumbuhan fungi itu akan berwarna putih dan lama-lama akan terbentuk sesuai dengan warna substratnya ya. Terus yang ketiga, tubuh atau talus kapang terbagi menjadi dua bagian ya, yaitu miselium dan spora ya. Oke, dan keempat ini saat ini pembagiannya hanya terdiri dari dua bagian ya, jadi yakni bersepta yang memiliki ciri tersebut itu yang masuk. Kalau yang bersepta seperti contohnya kelas Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes ya. Sedangkan yang tidak bersepta itu kelasnya adalah Picomycetes ya. Jadi dari secara morfologi ya, kapang itu dibagi atas dua ya, apakah dia bersepta ataukah tidak ya. Tetapi pada umumnya untuk kapang itu rata-rata dia memiliki septa ya. Jadi rata-rata yang masuk dalam golongan Ascomycetes ya. Terus kemudian Basidiomycetes dan Deuteromycetes ya. Sedangkan kalau yang tidak bersepta itu dia masuk dalam kelas Picomycetes ya. Oke, kita lihat ya, ini yang di kolom nukleus itu inti-inti sel ya, karena dia lebih banyak. Sebenarnya tidak terlihat ya nukleusnya. Jadi dia kayak semacam titik-titik ini ya. Terus inilah yang dikatakan ada semacam pemisahan ya. Septum itu adalah pemisah ya. Oh ya, ini ya terlihat jelas ini adalah nukleusnya. Terlihat ya panahnya. Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Kan yang titik-titik ini adalah nukleus ya. Jadi makanya dikatakan sebagai organisme yang multiselular ya, karena terdiri dari lebih banyak nukleus ya atau sel ya. Sedangkan ini adalah septum atau pemisah-pemisahan ya. Jadi ada dari morfologi kapang itu ada yang tidak ada septumnya dan ada yang memiliki septum ya. Oke, yang ini dikatakan septum. Kalau secara bahasa Latin dikatakan sebagai pemisah ya. Oke, kita lihat ya. Berdasarkan struktur hifa ya, terdapat 3 macam morfologi ya. Yang pertama aseptat atau sinosit, yaitu hifa yang tidak memiliki dinding sekat atau septum ya. Contohnya seperti ini. Yang A ini adalah aseptat atau sinosit, yaitu hifa yang tidak, ini yang namanya hifa ya. Hifa ya. Yang panjang-panjang ini ya, kalau terlihat sebenarnya seperti karang ya. Nah, ini adalah hifanya ya. Itu dia tidak memiliki septum, itu dikategorikan sebagai aseptat ya. Terus yang B ini adalah septat dengan sel-sel uninukleat ya. Ya. Jadi setiap selnya ini ya, misalnya setiap pemisahnya ini ya. Jadi setiap satu septum ini dia cuma memiliki satu nukleus ya. Jadi dia hanya memiliki satu nukleus ya. Jadi berbeda yang C ini. Yang C ini memiliki banyak nukleus ya. Oke.
Kita lihat ya, yang B ini setat dengan sel uninukleat, sekat membagi hifa menjadi ruang atau sel berisi nukleus tunggal ya. Jadi dia hanya memiliki satu nukleus atau satu sel inti ya, tunggal ya. Pada setiap setat terdapat pori-pori di tengah sehingga memungkinkan perpindahan nukleus dan sitoplasma dari satu ruang ke ruang yang lain ya. Contoh kapang berseta terdiri dari genus Botrytis, Thamedium, Aspergillus ya, Trichoderma ya, Neurospora dan lain sebagainya ya. Jadi itu contoh-contoh dari kapang ya. Sedangkan yang C ini adalah tetap dengan sel-sel multinukleat ya. Jadi dia memiliki dalam satu setat ya, satu apa istilahnya, satu ruang ini dia bukan memiliki dari soalnya memiliki banyak sel atau inti sel ya, bukan cuma satu, jadi dia memiliki banyak ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi itu berdasarkan struktur hifanya ya. Jadi ini berdasarkan struktur hifanya. Jadi hifa ini sebenarnya satu hifa ini ya. Oke, terus dari segi reproduksi ya, tadi disebutkan di morfologinya bahwa dia memiliki spora ya. Jadi sporanya ada sifatnya ada yang seksual dan ada yang aseksual ya. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi berapa macam spora aseksual ya? Tahu ya aseksual ya? Oke. Contohnya itu adalah sporaniospora ya, spora bersel satu ini terbentuk dalam kantung yang disebut sporanium di ujung hifa, khususnya sporaniofor ya. Jadi inilah contoh-contoh dari jenis spora aseksual ya. Oke, terus conidiospora atau conidium, yang ini conidia ya. Oke, terus conidiofor, ya, terus oidium dan chlamydospora ya. Jadi ini berapa jenis spora aseksual ya. Jadi ini conidiofor, oidiofor, Placidiospora ya. Jadi ini adalah contoh-contoh spora aseksual ya pada cendawan atau fungi ya. Oke, terus jadi kalau spora aseksual itu dengan pembelahan, pengucupan atau pembentukan spora ya. Jadi yang dikatakan sebagai spora aseksual, dia hanya melewati proses pembelahan, pengucupan atau pembentukan spora ya. Sedangkan kalau dia spora seksual melalui peluburan nukleus dari kedua induknya ya. Jadi istilahnya kalau cloning kan ini ya, kalau cloning itu kan dia masuk dalam sel somatik ya. Sedangkan kalau kita lahir di dunia itu karena kan secara genetik ya. Tunggu ya Dek, ada telepon masuk.
Ya, mohon maaf Dek ya. Besok cara pelepasan wisuda ya. Oke, jadi ini berapa jenis spora aseksual ya. Terus kita lihat yang spora seksualnya. Oke, sedangkan spora seksualnya modelnya seperti ini ya. Jadi dia kayak semacam melepaskan atau meleburkan nukleus atau inti sel ya. Meleburkan nukleus dari kedua induknya dan menghasilkan spora seksual ya. Jadi salah satu berikut yang terlihat di layar adik-adik ya, ini adalah jenis spora seksual yang terdapat pada cendawan ya. Contohnya itu adalah ascospora dengan basidiospora ya. Jadi modelnya terlihat berbeda ya. Oke, terus zigospora ini adalah sebenarnya hasil peleburan ya. Jadi hasil peleburannya disebut sebagai zigospora, kemudian akan membentuk oospora ya. Jadi oospora ini spora terbentuk di dalam struktur betina khusus yang disebut oogonium ya. Jadi pembuahan atau oosfer oleh gamit jantan di anteridium menghasilkan oospora ya. Jadi ini merupakan hasil peleburan ya, jadi menghasilkan oospora. Jadi inilah jenis-jenis spora seksual ya. Jadi berbeda ya, jadi spora seksual dengan spora aseksual ya. Jadi kalau seksual itu melalui peleburan nukleus, sedangkan kalau aseksual itu tidak ada peleburan nukleus, tetapi langsung melakukan pembelahan, pemunculan dan pembentukan spora. Oke, terus terkait dengan fisiologi ya, jadi fisiologi adalah kondisi faal ya, kondisi di mana mikroorganisme itu dapat tumbuh ya, misalkan pH-nya harus berapa, suhunya berapa, dia bisa dapat hidup ya. Jadi sangat berkaitan dengan kondisi fisiologis kita ya. Sama halnya dengan kita ya. Jadi ketika kita berkunjung ke suatu daerah pasti kita ada namanya tahap adaptasi ya. Jadi tahap adaptasi ini yang memberikan pengaruh ya terhadap kondisi faal atau kondisi fisiologi kita ya. Kondisi fisiologi yang terdapat di dalam tubuh kita ya. Jadi sangat berkaitannya. Jadi jika kita tidak mampu itu akan mengeluarkan dampak-dampak yang lain ya terhadap akibat dari lingkungan di sekitar kita ya. Oke, jadi sama halnya dengan kapang ini ya, secara fisiologi ya. Jadi secara fisiologinya aktivitas mikroba dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan ya. Terus yang kedua, perubahan lingkungan dapat mengakibatkan perubahan sifat morfologi dan fisiologi mikroba ya. Jadi bukan cuma kapang, manusia pun juga ya. Jika berpindah-pindah ya, misalkan pernah di daerah yang memang kondisinya yang sejuk langsung ke kondisi yang panas, itu pasti kan ada istilahnya tahap adaptasi ya. Jadi tahap adaptasi ini yang akan memberikan pengaruh terhadap fisiologi ya, kondisi dalam tubuh kita, kondisi faal di dalam tubuh kita ya. Oke, faktor lingkungan dipengaruhi oleh dua faktor ya, jadi abiotik atau yang tidak hidup dan faktor biotik ya. Abiotik itu seperti suhu dan faktor biotiknya itu seperti nutrisi, air dan oksigen ya yang sangat dibutuhkan ya. Terus perkembangan dan pertumbuhan kapang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut ya. Seperti apa faktor-faktor tersebut? Kita lihat ya. Seperti adalah suhu ya. Jadi pada umumnya ya kapang itu dia bersifat mesofilik, yaitu pada artinya meso suhu sedang ya, jadi dia dapat tumbuh pada suhu kamar ya. Jadi suhu optimumnya sekitar, kalau suhu optimum artinya suhu di mana pertumbuhannya sangat optimal sekali ya. Jadi karena dia masuk dalam golongan mesofilik ya, karena artinya kalau mesofilik artinya dia tidak terlalu tumbuh ya, tidak terlalu tumbuh kalau di atas dari suhu mesofilik ya. Tapi dapat tumbuh juga ya, tetapi tidak optimal ya. Oke, jadi dia optimal pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, tetapi ada juga yang dapat tumbuh di atas 35 sampai 37 derajat Celcius ya. Contohnya seperti Aspergillus sp ya. Jadi ada berapa jenis
kapang yang bisa tumbuh pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius ya, tetapi pada umumnya dia optimal pertumbuhannya pada suhu 25 sampai 30. Oke, terus ada juga yang bisa tumbuh di dengan kondisi di bawah suhu mesofilik atau dikategorikan sebagai sikrofilik ya, atau dapat tumbuh pada suhu beku ya, sekitar -5 sampai -10 derajat Celcius ya. Terus dan bahkan juga ada yang bersifat termofilik ya, jadi artinya dia dapat tumbuh pada suhu misalkan air mendidih ya 100 derajat Celcius dia dapat tumbuh ya. Jadi dia masuk dalam kategori termofilik ya. Oke. Jadi itu suhu ya. Jadi suhu optimalnya 25 sampai 30 derajat Celcius. Tapi ada yang juga jenis kapang yang bisa hidup di suhu rendah, atau artinya dia masuk dalam kategori sikrofilik, dan ada yang bisa hidup pada suhu tinggi ya, atau masuk dalam kategori termofilik. Oke, terus air ya. Kebanyakan kapang membutuhkan air minimal untuk pertumbuhannya dibandingkan dengan air dan bakteri. Jadi istilahnya begini. Untuk kapang dia biasa umumnya tumbuh pada makanan yang memiliki aktivitas air yang rendah ya. Jadi umumnya biasa untuk jamur atau kapang itu lebih banyak tumbuh pada makanan yang bentuknya sereal. Sereal kan dia bentuknya kering kan. Jadi umumnya biasa dapat optimal tumbuh ya pada kondisi aktivitas air yang lebih rendah. Terus kapang dapat tumbuh baik pada kadar air optimum. Kadar air terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan sel, sedangkan kadar air terlalu tinggi dapat mengurangi penetrasi udara dan memungkinkan bakteri kontaminan tumbuh baik ya. Jadi kalau untuk produk-produk hasil ternakan memang kemarin kita sudah belajar ya, biasa lebih banyak condong ya kalau untuk kerusakan pangan hasil ternak atau pangan hewani itu umumnya disebabkan oleh bakteri atau adanya enzim ya. Sedangkan disebabkan oleh kapang atau fungi itu jarang sekali ya, karena sifat atau karakteristik dari bahan hasil ternak itu dia memiliki kandungan air yang lebih tinggi ya. Jadi makanya mikroba yang banyak menyebabkan kerusakan adalah dari bakteri ya. Terus faktor lingkungan yang selanjutnya adalah oksigen ya. Jadi semua kapang bersifat aerobik ya, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Media dengan porositas tinggi sangat memungkinkan penetrasi udara sesuai kebutuhan kapang untuk aktivitas respirasi dan metabolisme ya. Jadi pada umumnya dari segi oksigen kalau untuk fungi atau cendawa atau kapang itu pada umumnya dia bersifat aerobik. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, adik-adik memanfaatkan fitur resen, apakah bisa diketik pertanyaannya di lewat chat Zoom ya. Oke, terus faktor lingkungan selanjutnya adalah pH ya, atau potensial hidrogen ya. Jadi kebanyakan kapang dapat tumbuh baik pada pH yang luas antara sekitar 2 sampai 8,5 derajat ya. Jadi pH netral adalah pH 7 ya. Di bawah dari pH 7 adalah pH asam, dan di atas dari pH 7 adalah pH basa ya. Tetapi kalau dari segi pertumbuhan kapang ini dia memiliki spektrum yang luas ya terhadap pH ya. Jadi antara dia bisa hidup di kondisi asam, dia juga bisa hidup di dalam kondisi netral, dan bisa hidup juga dalam kondisi basah ya. Tetapi biasanya pertumbuhannya akan baik jika kondisi asam atau pH rendah ya. Jadi
pertumbuhan dari kapang itu sangat optimal jika di bawah pH 7 ya, atau pH asam atau pH rendah ya. Oke, terus dari segi nutrisi, kapan dapat menggunakan berbagai komponen makanan dari yang sederhana sampai kompleks, karena kapang mampu memproduksi enzim hidrolitik ya, seperti amilase, pektinase, proteinase, dan lipase ya. Jadi ternyata kapang ini dia dapat memanfaatkan berbagai komponen makanan ya, karena dia mampu memproduksi enzim hidrolitik seperti amilase, proteinase, dan lipase ya. Oke, terus yang kedua, mampu mensintesis protein dengan mengambil sumber karbon dari karbohidrat seperti glukosa, sukrosa, dan maltosa, sumber nitrogen dari bahan organik dan anorganik seperti amonium dan nitrat, tetapi juga terbaik dari sumber organiknya. Jadi umumnya nutrisinya juga diperoleh dari senyawa-senyawa karbohidrat atau senyawa organik ya, seperti karbohidrat, lemak, protein ya, tetapi juga selain dari senyawa organik juga nutrisinya juga dia mampu diperoleh dari senyawa anorganik ya, seperti mineral ya, itu dia masuk. Jadi makanya dia seperti amonium dan nitrat ya. Oke, terus umumnya yang digunakan dalam pengolahan pakan ya, jenis kapang yang digunakan. Ini kapangnya jadi bukan kapan. Kapang itu dalam masuk golongan fungsi ya, jadi kapang. Oke, jangan sampai adik-adik salah paham ya. Contoh yang jenis kapang atau jenis fungsi yang digunakan dalam kategori kapang yang digunakan dalam pengolahan pakan itu adalah Trichoderma raceyi dan Aspergillus niger. Jadi inilah jenis kapang yang umumnya digunakan dalam teknologi pengolahan pakan. Oke, nggak apa-apa ya kalau tugas lagi ya. Jadi tugas itu semacam adik-adik bisa menambah wawasannya. Jadi bukan cuma materinya dari ibu saja ya, dari dosen, tapi adik-adik punya ada wawasan untuk adik-adik mencari tahu dengan sendirinya ya, apa sih itu. Oke, terus ini tugas kelompok. Jadi supaya adik-adik itu, karena kan kita kuliahnya online ya, kuliahnya online, jadi kadang adik-adik untuk silaturahminya sama temannya akan kurang ya, dan bahkan tidak akan saling mengenal ya. Jadi makanya kebanyakan ibu kasih tugas kelompok ya, tugas kelompok supaya adik-adik ada istilahnya rasa kedekatannya sama temannya ya, walaupun secara virtual. Oke, untuk yang mahasiswi ya, mahasiswi, adik-adik mencari tahu terkait dengan Trichoderma raceyi. Sedangkan bagi mahasiswa ya, tugasnya itu terkait dengan Aspergillus niger. Tugasnya ini sudah saya sematkan di e-learning juga ya. Jadi adik-adik bisa terkait dengan petunjuk soalnya, adik-adik dapat lihat di e-learningnya ya. Jadi download petunjuk tugasnya ya. Ini tugasnya. Oke, ada yang terus kemarin ada tugas ya, bisa dari perwakilan masing-masing kelompok ya, bisa memperlihatkan tugas kelompoknya. Yang kemarin dibagi berapa kelompok? 4 kelompok, Ibu. 4, Ibu. Oke, kita sambil menunggu kalian mau bertanya atau kita selesaikan dulu ini. Ada yang mau ingin ditanyakan terkait dengan kapang atau mikroorganisme yang digunakan dalam teknologi pengolahan pakan? Oke.
Oke. Ya, ini ada teman yang bertanya ya, jika kadar mineral dan air terlalu banyak dalam pakan, apakah nanti menghambat mikroba atau tidak ya? Oke. Oke, ada yang bisa bantu jawab Ibu? Bisa bantu dijawab? Sabar. Jika kadar mineral dan air terlalu banyak dalam pakan, apakah nanti menghambat mikroba atau tidak? Ya. Kadar mineral terlalu banyak dalam bahan pakan. Ya. Oke, ini pertanyaan temannya dari Excel. Grace mau jawab? Masih cari, Ibu. Masih cari. Atau ada yang lain? Oke. Coba Agustinus. Coba Agustinus. Ya, Bu. Ya. Bantu Baik, jawab. Ibu. Ya. Oke. Izin menjawab, Ibu. Oke. Ya. Pertanyaan dari Excel, jika kadar mineral dan air terlalu banyak dalam pakan, apakah nanti menghambat mikroba atau tidak, Ibu? Ya, menurut saya itu tidak, Ibu. Menurut saya tidak, karena air dan mineral itu dapat mengandung apa dalam pakan begitu, Ibu. Jadi menurut saya tidak menghambat, Ibu. Oke, jadi sebenarnya saya sedikit tambahkan ya. Jadi sebenarnya kalau setiap mikroorganisme ya, dia memiliki kondisi atau kondisi fisiologis optimal ya untuk dapat tumbuh. Jadi dia bisa tumbuh tetapi tidak terlalu maksimal ya. Oke, terus selain itu juga berdampak misalkan dia tidak terlalu optimal untuk tumbuh, tetapi ada mikroorganisme yang lain dapat tumbuh ya. Jadi itu juga yang akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang diharapkan dapat tumbuh ya. Karena apa? Karena persaingan nutrisi dan sebagainya. Oke, Excel bisa dipahami deh. Bisa, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ada yang lain selain Excel? Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, Ibu mau lihat ya tugasnya masing-masing kelompok. Ya. Yang kelompok 1 perwakilannya, Ibu setting dulu share screen-nya ya. Oke, bisa. Oke, kelompok 1 boleh? Ya, Ibu. Kelompok 1 bisa perlihatkan tugasnya. Perwakilan kelompok 1. Kelompok 1. Perwakilan. Masih dalam proses untuk Ada kelompok 1, boleh? Kelompok 2, kalau ada, perlihatkan aja tugasnya.
kelompok 3. Siap Ibu, kelompok 3 siap Ibu. Oke, oke. Lagi kamera ya. Gimana? Banyak gamenya nih. Siapa yang pegang layar? Udah tuh kuning. Sabar. Layarnya agak blank deh. Coba close dulu baru share lagi. Yang flyer apa? Yang PowerPoint-nya aja, flyernya atau PowerPoint-nya. Oke, saya lihat sendiri aja ya di learning. Oke, bisa dipaparkan sedikit secara ringkas. Mohon maaf Ibu. Ini saya punya mikrofon Ibu tidak bisa. Oke, ada apa-apa. Nanti Baik Ibu. Ibu. di depan aja tugasnya ya, yang tugas. Ya Bu. Nanti kita, istilahnya adik-adik, saya berikan kesempatan untuk memaparkan presentasi ya. Jadi adik-adik udah terbiasa untuk bagaimana cara mempresentasikan tugasnya di depan umum ya. Oke, di post aja Agustinus. Saya cuma mau lihat aja. Terus yang kelompok 4 di close aja. Stop share screen. Oke. Kelompok 4 lagi. Perwakilan. Atau kalau adik-adik ini buka Zoom-nya pakai handphone.
Apakah sudah kelihatan Ibu slide-nya? Oh ya, oke, udah. Sudah. Tugasnya ini yang dikumpulkan file Word-nya ya? Iya, Ibu. Ibu. Oh Iya, ya, Ibu. Tahu, Ibu. file Word. Bisa nanti yang PowerPoint-nya adik-adik adik-adik bisa record sendiri ya, bisa record. Biasa kalau yang PowerPoint-nya yang 2013 itu udah ada sistem recordnya kan. Adik-adik menjelaskan dari tugasnya itu, jadi yang dikirimkan ke ibu itu dalam bentuk video ya. Jadi yang sudah mengirimkan ke ibu, nanti ibu kirimkan link drive-nya. Nanti dari presentasi tugasnya itu ibu akan upload di YouTube. Boleh, bisa. Baik, Ibu. Ya. Terus yang terkait dengan tugas kelompoknya itu yang tadi ibu share, adik-adik siapkan materi PowerPoint-nya ya. Jadi ada perwakilan satu orang atau berapa orang ya. Jadi ada yang bertindak sebagai moderator, terus ada yang presentasikan, ada yang tugasnya share screen ya. Jadi ibu mau lihat bagaimana, artinya membiasakan adik-adik untuk tampil di depan umum, membiasakan adik untuk berbicara di depan umum, membiasakan adik-adik bagaimana memaparkan tugasnya. Ya. Jadi ibu sengaja seperti itu ya, karena kan tugasnya kan tidak semua mengerjakan ya, jadi minimal adik-adik men-share tugasnya dan dengan oleh teman-temannya yang lain gitu ya. Minimal lah 5 menit atau 10 menit, tidak usah terlalu banyak ya. PowerPoint-nya cukup 5 slide ya, yang jelas inti-intinya saja yang dipaparkan ya terkait tugasnya itu. Jadi dari pemaparan itu temannya juga yang tidak mengerjakan dengan tema yang itu bisa memahami. Oke, bisa ya. Nanti ibu mohon maaf ya, kemarin nggak sampaikan seperti itu ya. Nanti minggu depan ya, next. Sebenarnya next itu nggak ada pikonnya, tetapi karena adik-adik yang presentasikan, ibu akan buat kirimkan linknya ya, link Zoom-nya ya, supaya adik-adik ada pemaparan atau presentasi dari tugasnya. Ya, nggak apa-apa ya. Artinya adik-adik belajar juga ya. Kalian masih semester 3 kan? Jadi adik-adik nanti kalau di semester berikutnya udah terbiasa bagaimana cara tampil di depan umum ya. Oke, terus kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri aja perkuliahan sampai ketemu minggu depan. Terus sebagai informasi ya, kuis yang pertama itu sudah set di e-learning, adik-adik bisa mengerjakan mulai tanggal 15 hari ini sampai tanggal 17 ya. Jadi adik-adik bisa mengerjakan. Jadi kapan adik sudah ada waktunya bisa mengerjakan. Untuk kuisnya itu ada 10 nomor, materi kuisnya itu dari materi minggu ke-9 sampai ke-11 ya. Oke. Baik, Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan tugas kelompoknya, terkait dengan kuisnya? Dilihat saja petunjuknya, petunjuk soalnya, petunjuk tugasnya, adik-adik kerjakan ya. Kalau sudah tidak ada, Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, perkuliahan selanjutnya ya. Oke, Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dari Ibu, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Salam sejahtera, terima kasih Bu.